teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan aku Kak Mega tentunya di channel Edukasi Eksis. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Nah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas bersama tentang refleksi atau pencerminan. Jadi kalian simak video ini hingga akhir ya. Adakah di sini yang gemar melakukan selfie dengan menggunakan telepon pintar kalian? Nah, jika diperhatikan, ternyata ada perbedaan nih dengan apa yang kita lakukan dengan hasil di telepon pintar kita. Misalnya, kita selfie dengan mengangkat tangan kanan. Nah, jika kita perhatikan hasilnya, maka kita seperti sedang mengangkat tangan kiri, bukan? Nah, inilah bentuk penggunaan dari konsep pencerminan atau refleksi. Pencerminan atau refleksi dalam matematika berarti kita memetakan setiap titik dari bangun yang dicerminkan terhadap garis pencerminan. Dalam materi kita kali ini, kita akan mencari bayangan dari suatu titik atau bangun yang dicerminkan terhadap suatu garis. Garis ini disebut dengan garis pencerminan. Refleksi memiliki sifat-sifat diantaranya yaitu yang pertama, jarak dari titik asal ke cermin sama dengan jarak cermin ke titik bayangan. Yang kedua, garis yang menghubungkan titik asal dengan titik bayangan tegak lurus terhadap cermin. Yang ketiga, garis-garis yang terbentuk antara titik-titik asal dengan bayangan akan saling sejajar. Perhatikan gambar berikut ini. Setiap titik dan bayangannya mempunyai jarak yang sama terhadap garis pencerminannya. Perhitungan jarak harus tegak lurus terhadap garis pencerminan. Bentuk bayangan dan gambar asli sama, namun dengan posisi terbalik. Sekarang kita akan belajar cara mencerminkan suatu titik atau bangun terhadap 4 garis pencerminan berikut ini, yaitu pencerminan terhadap sumbu X, pencerminan terhadap sumbu Y, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, kemudian pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Carilah pencerminan titik A berikut ini. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Jarak titik A ke sumbu X adalah 2 satuan. Artinya, jarak bayangan pasti 2 satuan juga terhadap sumbu X tentunya. Jadi, A negatif 3,2 menghasilkan bayangan A aksen negatif 3, negatif 2. Selanjutnya, pencerminan terhadap sumbu Y. Jarak titik A ke sumbu Y adalah 2 satuan. Artinya, jarak bayangan pasti 2 satuan juga terhadap sumbu Y, sehingga A negatif 3,2 menghasilkan bayangan A aksen 3,2. Kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X adalah garis putus-putus berwarna orange, sehingga dari titik A ditarik lurus menuju garis Y sama dengan X. Jarak yang dihasilkan adalah 2,5 petak diagonal, sehingga bayangannya juga memiliki jarak yang sama, yaitu 2,5 petak diagonal. Sehingga A negatif 3,2 menghasilkan bayangan A aksen 2, negatif 3. Selanjutnya, A dicerminkan dengan garis Y sama dengan negatif X. Garis Y sama dengan negatif X adalah garis putus-putus berwarna orange, sehingga dari titik A ditarik lurus menuju garis Y sama dengan negatif X, jarak yang dihasilkan adalah 0,5 petak diagonal, sehingga bayangannya juga memiliki jarak yang sama, yaitu 0,5 petak diagonal. Sehingga A negatif 3,2 menghasilkan bayangan A aksen negatif 2,3. Sekarang mari kita membuat kesimpulannya. Yang pertama, sumbu X. Titik awalnya berada pada A negatif 3,2, kemudian menghasilkan bayangan A aksen
negatif 3, negatif 2. Kesimpulannya adalah nilai Y dari bayangannya adalah negatif dari titik awalnya, sementara nilai X-nya sama. Jika ada titik X, Y dicerminkan terhadap X, maka akan menghasilkan X, negatif Y. Yang kedua, terhadap sumbu Y, titik awal adalah A, negatif 3,2, menghasilkan bayangan A aksen 3,2. Kebalikan dari pencerminan sumbu X. Pada sumbu Y, nilai X dari bayangannya menjadi negatif. Jika titik awalnya A, negatif 3,2, dan pada kesimpulannya akan menjadi A aksen negatif X, Y. Perhatikan posisi negatif 3 dan negatif X, sama-sama negatif. Ketika negatif bertemu negatif, maka akan menjadi positif, sehingga muncullah bayangan pada titik A aksen 3,2. Kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Coba lihat koordinat titik bayangannya untuk X dan Y-nya, jadi bertukar. Yang titik awalnya X, Y, maka akan berubah menjadi Y, X. Kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Mirip dengan garis Y sama dengan X, tapi tandanya menjadi negatif. Jika ada titik dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka contohnya sebagai berikut. Jika X, Y akan menjadi negatif Y, negatif X, atau negatif 3,2 menjadi negatif 2,3. Kenapa angka 3 tidak juga negatif? Karena pada sebelumnya angka 3 sudah negatif, maka negatif bertemu dengan negatif menjadi positif. Kesimpulan ini bisa kalian gunakan untuk menentukan hasil pencerminan terhadap 4 garis tanpa harus menggambarnya di bidang koordinat kartesius. Akhir kata, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel Edukasi Eksis ini ya. Terima kasih, bertemu di lain video.